Shalom, selamat pagi untuk kita semua, terutama para pemirsa. Pada pagi hari ini saya menyampaikan wiwau inaonak nayaklak laungenya tiap mumu nada nayaklak amulongong koyau wah 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 wah. Selaku intelektual, sebagai intelektual dari Papua Pegunungan Tengah, pertama-tama saya mengucapkan turut berlasungkawa atas telah jatuhnya korban saudara-saudara di dalam kasus perang saudara di Wamena, baik dari Lanijaya maupun dari Hula. Kedua belah pihak ini sebagai orang yang beriman, orang yang merasa memiliki hubungan keluarga, satu honai, satu keluarga yang selama ini diajarkan oleh leluhur kita, bahwa kita semua berasal dari daerah satu gua batu yaitu Seinma, yang kemudian menyebar ke yang lain menjaga dusun di Lembah Agung, Jawijaya, kemudian yang lain tersebar ke seluruh wilayah Papua Pegunungan, Papua Tengah. Dan hal ini kita tidak lupa sejarah ini, karena ini diajarkan turun-temurun dalam budaya kita, dalam adat kita, dalam onaya kita. Dan sebagai tindak lanjut itu, saya selaku intelektual, dulu saya mendirikan Forum Komunikasi Mahasiswa Pegunungan Tengah, kemudian dilebur menjadi Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah yang mempunyai 60.000 mahasiswa yang kemudian intelektual Papua Pegunungan atau Papua Tengah sedang tersebar di seluruh pemerintahan birokrasi di Papua Pegunungan maupun di Papua. Ini patut kita syukuri. Kemudian teman-teman dari sini, grup Wiwa Group telah menyanyikan kita semua berasal dari satu lembah Wamena dan tersebar ke seluruh wilayah Papua Pegunungan. Ini semua mengisyaratkan bahwa kita adalah satu keluarga, satu mama, satu moyang yang harus menjaga perdamaian antara satu sama lain. Tetapi kenapa kemarin di dalam situasi seperti hari ini kita sudah ditebus dalam kasih Kristus sebagai orang-orang yang beriman, sebagai orang-orang yang terima Injil Kristus. Kita dibina di setiap hari di dalam iman kita. Kita diajarkan di dalam kitab suci, dalam perjanjian lama jangan membunuh. 10 hukum firman Tuhan taruh di mana sebagai orang yang telah ditebus oleh kasih Kristus. Lalu di dalam adat kita, perang suku itu mempunyai ada aturan perang, di mana perang punya mata, perang saudara atau perang suku punya tata krama. Ada hukum perang, di mana anak-anak kecil, orang tua, ibu-ibu, semua dilindungi oleh kedua belah pihak yang bertikai. Orang-orang yang cacat, orang-orang tua yang tidak bisa melawan, orang-orang yang jalan tidak pegang alat perlengkapan perang, tidak pernah dilakukan, bahkan tidak boleh lakukan pembunuhan atau penyerangan di dalam malam hari atau di tempat yang tidak ditentukan untuk kita melakukan perang. Perang bukan untuk memusnahkan, perang tidak punya tujuan. Dalam adat perang suku, adat perang saudara diajarkan, dan di dalam setelah kita diterima sebagai orang-orang yang beriman, orang-orang yang ditebus oleh kasih Kristus, semua adat termasuk perang yang segala macam sudah dimusnahkan, ditiadakan. Dan sekarang kita sama-sama mari kita mau berkomitmen hidup damai, membangun dalam konsep adat kita, hidup dalam damai. Kenapa hari ini bisa terjadi perang yang bisa memusnahkan, membakar rumah? Itu aturan perang dari mana? Membunuh anak-anak kecil, membakar ibu-ibu, anak-anak kecil di rumah. Ini aturan perang dari mana? Ini menjadi pertanyaan buat kita. Oleh karena itu, sebagai intelektual Pegunungan Tengah sangat menyesalkan, karena secara sadar kita hari ini dari sejak lahir sampai hari ini kita diajar di dalam semua agama apapun, di dalam organisasi
Baptis, di dalam organisasi Kingmi, di dalam organisasi gereja GKI, di dalam organisasi gereja Katolik, di dalam organisasi gereja Gidi yang dianut oleh seluruh komunitas suku-suku yang kita ada di Papua Pegunungan, Papua Tengah, tidak diajarkan untuk melakukan pembunuhan terhadap saudara. Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini hari-hari kita dengar, hari-hari kita dikhotbah oleh hamba-hamba Tuhan. Tetapi kenapa bisa terjadi perang yang tidak mengenal adat, tradisi perang? Ini sangat kecewa sebagai orang yang, oleh karena itu generasi hari ini tidak ada alasan untuk menggunakan perang saudara, perang suku sebagai salah satu komoditi, salah satu motif ekonomi untuk mendapatkan uang dari pemerintah dan untuk segala macam. Oleh karena itu sebagai intelektual Papua Pegunungan, saya menyarankan kepada pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten yang bertikai. Saya harap pemerintah harus ambil tindakan yang tegas ke depan untuk memberikan efek jera pelaku kejahatan yang membuat provokasi masyarakat sampai terlibat pembunuhan seperti ini harus diproses secara hukum positif, karena kalau tidak terjadi seperti ini perang akan terus terjadi dan ini sudah melampaui batas kemanusiaan, karena kita sudah tahu orang Papua semakin sedikit, orang Papua sudah mengungsi dari seluruh kabupaten di Papua ini maupun Papua Barat. Ada di Intan Jaya, ada di Lanijaya, ada di Pendugama, ada di Yaukimo. Pengungsian ada terjadi di Wamena di depan mata kita, di mana-mana, di Mebrat, di Papua Barat Daya. Seluruh Papua ini masyarakat pengungsi tersebar ke seluruh dunia. Pendidikan sudah tidak jalan, kesehatan tidak jalan, lalu ciptakan perang. Bahkan Woma, daerah Woma yang dijadikan tempat perang hari ini, itu adalah tempat-tempat kebanyakan pengungsi yang dari Ndugama. Oleh karena itu sangat menyayangkan tindakan yang melakukan penyerangan. Kenapa kita tidak kembali dulu bicara secara adat atau bicara secara gereja dalam menyelesaikan segala konflik, tetapi ini langsung melakukannya. Dan tidak ada budaya di dalam adat orang gunung, orang Papua Pegunungan maupun Papua Tengah, bahwa ketika ada terjadi perselingkuhan atau apapun namanya, tidak bisa menuntut membayar denda sampai ratusan juta. Tidak ada adat dalam budaya kita. Ini budaya dari mana dibawa untuk bayar, memanfaatkan orang persinahan atau orang melakukan kesalahan dengan dituntut babi sekian banyak atau uang sampai ratusan juta. Apakah ini hal-hal yang sudah dilarang oleh Tuhan untuk kita menerapkan ini untuk menekan kelompok yang lemah? Oleh karena itu saran saya untuk menjaga perdamaian di antara kita. Adat-adat yang memaksa untuk membayar denda segala macam ini pemicu konflik. Oleh karena itu saya mengharapkan supaya ke depan tidak ada lagi yang menyelesaikan kalau ketika tidak mengerti dan tidak punya niat yang baik untuk menerima, mengakui kesalahan, meminta maaf dan segala macam, maka proses ke depan adalah harus membawa ke proses hukum positif supaya kita membuktikan secara adil, jujur, bahwa siapa yang salah, siapa yang benar, lalu hukuman seperti apa yang diberikan, dan itu menjadi efek jera untuk melindungi, menghindari konflik-konflik atau cara-cara penyelesaian adat yang merugikan banyak orang seperti yang terjadi hari ini. Nah, ini yang menjadi keprihatinan saya sebagai tokoh masyarakat, tokoh intelektual, memberikan masukan ini supaya perang ini segera dihentikan, karena perang ini sudah melampaui batas kemanusiaan kita sesama kita sebagai saudara. Dan perang-perang yang tidak mengenal hukum perang saudara, hukum perang suku, ini tidak boleh ada lagi. Dan segera pemerintah atau aparat keamanan tidak boleh memberikan ruang, kesempatan sedikit pun untuk melakukan ini. Tapi ini harus diselesaikan secara adat. Dan untuk imbauan bahwa saya ada dengar, ada ikuti bahwa dalam perang ini terlibat, ada orang Duga ikut terlibat dalam perang. Saya mau jelaskan sebagai orang Duga, sebagai intelektual Duga, menjelaskan kepada Bapak Ibu saudara-saudara bahwa orang Duga tidak pernah melawan adat
atau kemana dia berada di tengah suku mana. Orang Duga sudah tersebar di Kabupaten Intan Jaya, ada di Mimika, ada di Jaya, ada di Puncak Jaya, ada di Puncak Papua, ada di hampir seluruh kabupaten Pegunungan Tengah. Orang Duga ada. Lalu ketika ada konflik dalam perang saudara, baik di Timika, di Intan Jaya, di Puncak Papua, di Puncak Jaya, di Jaya, di Yaukimo, dimanapun mereka berada, mereka tidak pernah pergi kumpul satu tempat, tapi di mana dia ada di situ, di mana dia bersama dengan siapapun di situ. Ketika terjadi apa-apa, dia akan ada di situ sebagai bagian dari itu. Ketika kemarin tersebar bahwa orang Duga bergabung dengan kelompok Goma dan segala macam, itu sebuah fitnah. Karena kita kembali ke adat kami, orang Duga, bahwa orang Duga tidak pernah ini. Ketika karena orang Duga ada di Lanijaya, orang Duga ada di Yaukimo, orang Duga ada di Jawijaya. Tapi orang Duga hari ini dalam keadaan yang sangat tidak punya daya, tidak punya apa-apa, karena orang Duga mengalami krisis berkepanjangan selama dari tahun 2018 sampai hari ini. Konflik pengungsian ada di mana-mana. Di kampung 32 distrik, itu hampir semua distrik sudah mengungsi ke Lanijaya, ke Jawijaya, ke Puncak Jaya atau kemanapun, ke Timika dan lain sebagainya. Oleh karena itu, ketika provokasi atau isu yang tidak benar ini disebarkan, sebagai tokoh masyarakat Duga, sebagai intelektual Duga, saya mengimbau supaya jangan ada provokasi, jangan ada membangun opini yang sesat yang merugikan kita semua. Dan kedua, imbauan saya kepada seluruh orang yang berasal dari kelompok atau saudara-saudara yang bertikai, baik dari Lanijaya maupun dari Ubula atau dari daerah Woma. Ini kita ada dimanapun, di Jayapura, di Timika, di mana tersebar di seluruh Papua dan di kampus-kampus di luar Papua, di dalam Papua sendiri atau di Papua Barat, dimanapun 6 provinsi ini. Kita adalah satu keluarga. Tidak boleh bawa masalah yang ada terjadi di Wamena untuk melibatkan di tingkat intelektual, di tingkat komunitas suku, di tingkat dimanapun kita merantau, dimanapun kita berada. Karena masalah ini hanya terjadi terbatas di ruang di sekitar Kaliwe, di Woma dan di Wamena. Itu saja, kita membatasi ruang situ dan selesaikan secara hukum positif supaya perang ini harus diakhiri mulai hari ini. Tidak boleh ada perang lagi. Pemerintah menyatakan sikap, kita punya kewenangan formal seperti undang-undang ursus dan segala macam dibuat untuk DPR provinsi, DPR kabupaten, MRP bikin aturan yang tegas, bikin PAD ini perdasus atau bikin dia punya aturan undang-undang yang membatasi orang untuk melakukan perang, dan perang harus diakhiri mulai hari ini dan tidak boleh ada perang lagi. Ketika ada perang yang terjadi, maka kita ada melalui peraturan daerah yang dibuat itu, kita harus menangkap orang-orang atau aktor-aktor perang ya, ditahan secara hukum positif. Untuk hal ini yang menjadi masukan, saran, imbauan saya sebagai intelektual dari Papua Pegunungan. Dan selamat siang. Wah.